Pada tahun ini, Ramadan kita ada yang tanggal 11 Maret, kemudian ada yang juga pada tanggal 12 Maret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Puji dan syukur adalah milik dan bagi Allah atas karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Walaupun di virtual tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan untuk saya khususnya dan juga untuk kita semua umumnya. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita, hapuskan semua dosa-dosa kita atas wasilah dari media ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah manusia terhebat yang Allah utus untuk seluruh manusia, mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya. Salawat juga tetap tercurahkan kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan juga kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba ngobrol sesuatu tentang Ramadan, yang mana pada tahun ini, Ramadan kita itu tepatnya, atau bukan tepatnya, ada terjadi perbedaan memang. Ada yang tanggal 11 Maret, kemudian ada yang juga pada tanggal 12 Maret. Jadi, tapi kita bukan bahas itunya. Kaitan Ramadan juga sebetulnya banyak hal-hal yang hebat. Ada hadis yang menyebutkan bahwasannya di 10 Ramadan pertama itu adalah rahmat, kemudian di 10 Ramadan kedua itu adalah ampunan, dan 10 Ramadan ketiga adalah ditutupnya pintu neraka. Walaupun memang secara sanad itu hadisnya dhaif, tapi tidak ada masalah untuk hukumnya. Maksudnya tidak ada masalah untuk hukum itu, jadi tidak menjadikan Ramadan atau saum di bulan Ramadan pas 10 hari pertama jadi lebih wajib ketimbang 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Karena fenomena yang terjadi memang, kan gitu ya, fenomena yang terjadi itu 10 hari pertama semangatnya minta ampun. Tapi 10 hari kedua, ketiga itu semangatnya ampun-ampunan. Ampun, nah itu lebih bahaya tuh. Kita lihat aja yang tarawih misalkan. 10 hari pertama itu, bahkan hari pertama di awal tuh banyak sampai membludak. Tapi makin kesini makin maju dia, makin maju safnya. Artinya ada sesuatu yang salah. Sehingga tadi 10 Ramadan yang pertama itu tidak merubah hukumnya, hanya saja menjadi afdolul amal. Jadi memang keutamaan dalam beramal. Nah, Allah turunkan rahmat di sana. Kemudian di Ramadan kedua, di 10 hari kedua itu Allah berikan ampunan di sana. Dan di 10 hari ketiga Allah tutup pintu neraka. Banyak sekali hadis-hadis tentang Ramadan, keutamaan-keutamaan Ramadan. Salah satunya adalah barang siapa yang dia menunggu atau gembira dengan datangnya Ramadan, disambut dengan imanan wahtisaban, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian ada lagi kaitan Ramadan yang menyebutkan bahwasannya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana setan-setan dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka. Kemudian timbul pertanyaannya, kalau misalkan setan dibelenggu, kenapa masih ada yang tergoda? Sebetulnya, ini ada beberapa pendapat memang, ada yang menyebutkan itu adalah kiasan. Artinya kiasan gini, karena ketika Ramadan tiba, orang-orang yang biasanya dia bermaksiat terang-terangan, mereka mencoba untuk menahan diri di Ramadan. Kemudian orang-orang yang dia sengaja
beribadahnya misalkan leha-leha, tapi di Ramadan itu mereka mulai bersemangat. Sehingga kiasannya adalah ketika Ramadan, orang itu minimal dia tidak memperlihatkan kemaksiatannya, minimal dia menahan, bahkan bisa jadi dia menghilangkan maksiatnya. Kemudian yang lainnya, mereka tuh bersegera untuk menuju kepada Allah. Itu maksud dari pintu neraka ditutup dan juga pintu surga dibuka. Jadi bukan berarti kalau kita meninggal di bulan Ramadan mah auto surga nyanto oge. Tidak juga kalau misalkan kitanya tidak saumnya. Kalau tidak saum ngapain, atau tidak ibadah yang lainnya. Karena sekarang tuh banyak yang dia tuh tarawihnya banyak, maksudnya tarawih itu semangat dia ke masjid, tapi sholat waktu yang lain, di waktu yang lain, itu tidak ada. Seolah-olah di bulan Ramadan itu, yang wajib itu cuma subuh, isya, dan tarawih. Sedangkan duhur, asar, maghribnya itu enggak. Nah itu kan ada sesuatu yang memang salah berarti dalam cara berpikir kita. Nah mudah-mudahan itu menjadikan kita mengubah cara berpikir kita kaitan Ramadan. Oh ternyata Ramadan itu begini, bukan sebagaimana yang terjadi sekarang atau sebagian tepat kebanyakan. Kemudian bicara tentang Ramadan, Ramadan juga adalah bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan maksudnya adalah ulama sepakat yang dimaksud dengan berkah itu adalah ziyadatul khair dan ziyadatul ta'ah. Artinya bertambahnya kebaikan dan juga bertambahnya ketaatan. Kalau misalkan Ramadan saat ini tidak menjadikan kita lebih baik dan tidak menjadikan kita lebih taat, maka artinya ada yang salah dengan Ramadan kita saat ini. Karena sejatinya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ramadan itu ditujukan untuk la'allakum tattaqun, supaya kita orang-orang yang beriman itu bertakwa. Kemudian kaitan Ramadan juga, kenapa Ramadan itu jadi istimewa? Karena pada bulan Ramadan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi. Al-Quran juga diturunkan. Sehingga bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain itu Allah jadikan sebagai bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena adanya Al-Quran di sana. Karena Al-Quran diturunkan di sana. Karena biasanya atau sejatinya sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan jadi mulia. Otomatis jadi mulia. Ada malaikat yang Allah muliakan di antara para malaikat yang lainnya, ada Jibril. Kenapa? Karena Allah menjadikan malaikat Jibril itu sebagai pengantar wahyu, sehingga dimuliakan di antara malaikat yang lainnya. Kemudian di antara bulan-bulan yang lain, Allah muliakan Ramadan karena awal mula turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Kemudian di antara hari-hari, di antara malam-malam yang lain, Allah muliakan malam Lailatul Qadar. Karena pada malam itulah Allah turunkan Al-Quran. Dan di antara manusia-manusia yang lain, di antara para nabi-nabi yang lain, Allah muliakan Nabi Muhammad karena Al-Quran turun pada Nabi Muhammad. Sehingga bagi kita, motivasi bagi kita, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, tinggal ngecek seberapa dekat kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena sesuatu yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Itu mah udah otomatis. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan berguna, menjadi pengingat bagi saya, dan juga penguat bagi saya, dan juga jadi, kalau mau jadi nasihat buat teman-teman, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan itu jadi amal kebaikan khusus bagi saya. Terima kasih atas kesempatan yang Allah hadirkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.